Indonesia masuk daftar negara maju. This is not conspiracy, but the real fact. Hai guys, it's Rajes. Welcome back to KKNDR. Terima kasih banyak kepada kalian yang telah mengklik video ini dan ikut berkontribusi di seksi komen dan like hingga share video ini. Membahas tentang Indonesia masuk daftar negara maju. This is not conspiracy, but the real fact. Indonesia resmi masuk daftar negara maju. Apa dampaknya? Amerika mengeluarkan Indonesia dari daftar negara-negara berkembang di dunia, lalu memasukkannya ke dalam daftar negara maju. Kebijakan yang dilakukan oleh Donald Trump demi mengurangi jumlah negara-negara berkembang di dunia yang selama ini mendapat perlakuan istimewa karena barang impor yang berasal dari negara berkembang masuk ke Amerika Serikat mendapat bea cukai masuk lebih rendah ketimbang komoditas negara maju. Dalam pertimbangan yang digunakan, USTR mengabaikan indikator lainnya pada negara berkembang seperti angka kematian bayi, angka buta huruf orang dewasa, dan harapan hidup saat lahir. Alasan inilah yang membuat Indonesia dianggap Amerika Serikat tak lagi memenuhi syarat mendapatkan perlakuan istimewa sebagai negara berkembang. Jadi, apa dampaknya bagi Indonesia yang telah mendapatkan predikat sebagai negara maju? Yaitu, ekspor barang-barang yang berasal dari Indonesia akan dikenakan tarif lebih tinggi daripada negara berkembang lainnya. Sebagai contoh, pajak-pajak impor yang diatur oleh Amerika Serikat terhadap Indonesia akan lebih tinggi, termasuk bea masuk. Kebijakan inilah yang cenderung membuat Indonesia menjadi buntung, bukannya profit, malah defisit. Padahal selama ini, Indonesia selalu surplus terhadap Amerika Serikat. USTR atau US Trade Representative atau Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat di Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO, World Trade Organization, kini menganggap Indonesia sebagai negara maju. Tapi, jangan senang dulu. Karena ada konsekuensi yang harus ditanggung oleh Indonesia dengan titel baru tersebut. Baiklah, kita akan mengulasnya lebih lanjut. Pada tanggal 10 Februari 2020, revisi daftar Developing and Least Developed Country mengatakan bahwa ada 36 negara berkembang di dunia. Berdasarkan hasil rilis yang dikeluarkan oleh Amerika pada tanggal 10 Februari 2020, revisi daftar Developing and Least Developed Country, ada 36 negara berkembang di dunia saat sekarang ini menurut Amerika. Sedangkan menurut IMF, daftar negara berkembang di dunia adalah 154 negara berkembang di dunia. Kemudian kita lihat, selain Indonesia, beberapa negara yang semulanya dianggap sebagai negara berkembang di dunia, kemudian menurut versi Amerika Serikat diubah menjadi negara maju. Di antaranya adalah China, India, Brazil, dan Afrika Selatan. Alasan ini dilakukan oleh Amerika Serikat yang pertama yaitu kemudahan seperti potongan bunga hingga subsidi dapat dikurangi. Yang kedua yaitu mempermudah Amerika Serikat menggelar investigasi. Hal ini dilakukan agar Amerika Serikat dapat dengan mudah melakukan investigasi terhadap perdagangan-perdagangan dalam kecurangan yang dilakukan dalam perdagangan tersebut. Sehingga wakil direktur dari China untuk WTO mengatakan bahwa mencerminkan ketidakpercayaan negeri Paman Sam kepada sistem multilateral perdagangan dunia. Padahal menurut China, sistem perdagangan multilateral ini yang dilakukan selama ini cukup efektif dengan cara negosiasi. Sedangkan IMF memberikan tolak ukur terhadap negara maju dan negara berkembang. Apakah ini layak sebagai negara maju dan apakah ini layak sebagai negara berkembang? Yang didasarkan pada kategori ekonomi negara atau Gross National Income. Menurut IMF, negara maju Gross National Income ini
lebih luas cara perhitungannya daripada GDP, seperti investasi, konsumsi, ekspor impor, dan jumlah barang dan jasa di dalam negeri dan jumlah barang dan jasa di luar negeri, tapi dikurangi dengan pendapatan warga negara asing yang berada di dalam negeri tersebut. Maka dapatlah GNI, Gross National Income. Dan jika negara maju, GNI-nya itu di atas 12.375 US dollar. Sedangkan negara berkembang atau negara menengah ke atas, Gross National Income-nya adalah 3.000 sampai 12.375 US dollar. Sedangkan negara menengah ke atas, GNI-nya yaitu dari 4.000 sampai 12.375 US dollar per tahunnya. Indonesia tidak sendiri, ada 5 negara yang didepak dari negara berkembang di dunia, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Brazil, dan India. Jika dilihat angka GNI dari 5 negara ini, Indonesia sangat rendah sekali atau di bawah yang 4 ini. Di mana Indonesia GNI-nya adalah 3.840 US dollar per tahunnya. Sedangkan negara tetangga kita yaitu Malaysia memiliki GNI lebih tinggi dari Indonesia, 10.590 US dollar per tahunnya. Dan ini jauh sekali dari daftar negara menengah ke atas, apalagi Indonesia sekarang menyandang predikat sebagai negara maju. Akhirnya mereka menghitung sendiri dan menganggap negara-negara ini menjadi 0,5% yang menguasai perdagangan di dunia. Jadi, menurut Amerika Serikat, negara yang 5 ini udah nggak perlu lagi diberikan subsidi pada perdagangan ekspor impor mereka. Dan tidak perlu masuk dalam daftar perhitungan negara berkembang. Apalagi untuk India, Brazil, dan juga Indonesia yang merupakan masuk dalam kategori G20, 20 negara terbesar di dunia dalam perhitungan perdagangan. Dihitunglah oleh Amerika Serikat dan akhirnya dibuang dan menjadi negara maju. Nah, apa dampaknya bagi Indonesia? Menurut World Trade Organization atau WTO, negara-negara maju memberikan hak subsidi kepada negara-negara berkembang. Dengan demikian, Indonesia yang mulanya mendapatkan subsidi pada ekspor impor barang, kemudian tidak lagi mendapatkan subsidi pada saat telah menjadi status sebagai negara maju. Untuk apa ini dilakukan? Negara-negara maju yang diberikan subsidi agar terlepas dari jeratan kemiskinan, kelaparan, dan perdagangannya semakin baik. Nah, ini salah satunya GSP yang diberikan oleh Amerika Serikat kepada Indonesia untuk subsidi ekspor impor. Amerika Serikat adalah negara tujuan ekspor Indonesia nomor 2. Begitupun dengan sebaliknya. Indonesia adalah negara importir nomor 2 di Amerika Serikat. Yang awalnya Indonesia mendapatkan bea masuk ke Amerika Serikat yaitu 3.572 menjadi 0%. Ini artinya barang-barang yang masuk dari Indonesia ke Amerika Serikat tidak dikenakan tarif sama sekali karena harganya menjadi lebih kompetitif karena lebih murah dan biaya masuknya tidak ada. Setiap tahun Amerika Serikat memberikan hadiah subsidi kepada Indonesia. Yang pertama itu pada tahun 2017 1,5 miliar US dollar. Kemudian pada tahun 2008 2,2 miliar US dollar dan 2019 2,5 miliar US dollar dan ini meningkat tiap tahunnya. Barangnya banyak seperti madu, bawang bombay, rotan dan masih banyak lagi. Dan sekarang pemerintah Indonesia lagi membahas ingin menambah barang untuk diimpor ke Amerika Serikat, yaitu hortikultura dan reasuransi. Dan karena kita telah masuk pada list Indonesia menjadi negara maju, bagaimana nih nasib GSP kita yang semulanya 0%? Apakah kembali lagi ke angka yang semulanya 3.572 ini? Karena Amerika Serikat ini lagi mencari cara bagaimana subsidi yang diberikan kepada negara-negara berkembang ini
agar diimbangi terhadap biaya masuk tersebut. Dikarenakan neraca dagang Indonesia terhadap Amerika Serikat ini selalu surplus setiap tahunnya. Pada tahun 2016, Indonesia surplus 16,14 miliar US dollar per tahunnya, sedangkan Amerika Serikat 7,29 miliar US dollar per tahunnya pada tahun 2016. Kemudian pada tahun 2017, Indonesia surplus 17,79 miliar US dollar. Sedangkan jika dilihat Amerika Serikat selalu defisit tiap tahunnya. Seperti yang dilihat, trennya selalu naik walaupun pada tahun 2018 Indonesia mengalami penurunan, akan tetapi selisih antara Indonesia dengan Amerika Serikat ini sangatlah jauh surplusnya. Trennya sekitar 8-9 miliar dolar lah Amerika Serikat. Bahkan pada tahun-tahun kebelakang, Indonesia selalu surplus dari Amerika Serikat. Amerika Serikat selalu defisit terhadap Indonesia dan Tiongkok. Jadi, Amerika Serikat ini khawatir dengan kondisi saat sekarang ini, di mana ada corona, perang dagang, dan berakhirnya perang dingin. Walaupun itu disebabkan oleh mereka sendiri, perang dagang. Jadi, mereka mencari cara bagaimana ekonomi mereka mutar lagi. Dan inilah alasan Amerika Serikat menjadikan beberapa negara berkembang menjadi negara maju, karena mereka tidak ingin ada defisit terhadap negara-negara yang dijadikan negara berkembang baru saja. Ini salah satunya, menggeser negara-negara berkembang menjadi negara maju agar mereka tidak mengalami defisit yang begitu fatal. Padahal menurut WTO atau Organisasi Perdagangan Dunia, selama 24 tahun kebelakangan ini, Amerika Serikat selalu memberikan anti-subsidi ke negara-negara lain. Total ada 254 produk yang terkena anti-subsidi, dan Indonesia ada 11 produk yang terkena anti-subsidi. Dan jika demikian, kita tidak bisa lagi mengatakan bahwa Indonesia sebagai negara berflower lagi. Dan kita lihat ke depannya, apakah dampaknya akan terpengaruh besar sekali atau tidak? Ya, nantikan saja. Terima kasih telah menonton tayangan saya hari ini. Dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan notification. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.